Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla ay yaj'alana minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul 'azim. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Kitab Tauhid 1, mari sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, sawal khair, masa'al khair, lailatukum sa'idah. How are you today? Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita sedikit murajaah. Kemarin kita sudah membahas apa arti makna malaikat, percaya kepada malaikat Allah. Siapa tahu apa arti percaya kepada malaikat Allah? Apa? Siapa tahu? Ada pengulang? Coba baca, Nasifah. Apa arti percaya kepada malaikat Allah? Apa di situ tulis? Enggak, kita dulu percaya kepada malaikat. Kemarin kepada kitab ya? Oke, kemarin kepada kitab. Apa makna arti percaya kepada kitab Allah? Apa? Coba baca. Percaya kepada kitab. Apakah percaya kepada kitab Allah? Iya. 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 Baik. Oke, cukup. Nah, percaya kepada kitab Allah juga kita mesti percaya dengan sepenuhnya. Percaya dengan yakin bahwasanya Allah menugaskan malaikatnya untuk menurunkan kitab Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita mesti percaya kepada kitab Allah dengan yakin bahwasanya malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah nama kitab-kitab itu? Selanjutnya, apakah nama kitab-kitab itu? Yang pertama apa? Kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, Al-Quran. Nah, sebelum datangnya Nabi Musa Muhammad SAW, dulu para nabi dan rasul
juga diturunkan kitab oleh Allah, diturunkan kitab oleh malaikat Allah, tapi belum sempurna. Sempurnanya di mana? Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yakni Al-Quran yang sekarang kita baca, yang sekarang kita hafal. Itulah Al-Quran yang sempurna, kitab yang sempurna, Al-Quran yang sempurna. Kalau kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu belum sempurna, disempurnakan oleh Allah dalam bentuk kitab Allah, yaitu Al-Quran. Itu nama-nama kitab. Nah, kitab tadi ada 4, dengar semua. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Nah, 4 kitab ini diturunkan kepada Nabi siapa? Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran kepada siapa diturunkan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kepada siapakah kitab Injil diturunkan? Kita sudah bisa menjawab, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti ada pertanyaan lagi, kepada siapakah kitab Zabur diturunkan? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nanti ada pertanyaan, kepada siapakah kitab Taurat diturunkan? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran, kepada siapakah diturunkan Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, kita percaya, apakah arti percaya kepada kitab Allah? Yaitu kita harus percaya dengan yakin bahwasanya kitab Allah itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Nah, apa-apa aja kitab-kitab Allah? Yang pertama ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, kepada siapakah 4 tadi diturunkan? Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, coba Bang Karkana. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bravo. Salman, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ratu, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahyu, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Rizqal, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar yang giat Rizqal, begitu ya. Oke, sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Dilihat kitabnya, disimak, dilihat huruf-hurufnya bagaimana Ustaz baca, begitu kalian baca. Lihat kitabnya semua. Arkana, lihat
Rahmat, lihat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Apakah arti percaya akan Rasul Allah? Jawab, jim. Arti percaya akan Rasul Allah ialah percaya dengan yakin. Sama juga. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus Rasul-Rasulnya. Nah, berarti apakah percaya kepada Rasul? Percaya kepada Rasul rukun iman yang keberapa? Rukun iman ada 6. Percaya kepada Rasul rukun keberapa? Keempat. Percaya kepada Rasul Allah. Bagaimana arti percaya kepada Rasulullah? Meyakini bahwasanya Allah semua menciptakan nabi, malaikat, makhluk, hambanya, seperti kita, makhluknya, hambanya, malaikatnya, nabinya. Harus percaya dengan yakin bahwasanya Allah telah mengutus nabi dan rasul. Oke. Next, sin. Apakah pekerjaan rasul itu? Nah, ada pekerjaannya. Jawab. Rasulullah mengajari manusia beragama dan tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Nah, tugas Nabi dan Rasul nanti ditanya sama, kalau ada pertanyaan, apakah tugas Nabi dan Rasul? Apa tugasnya? Tugas Nabi dan Rasul mengajari manusia untuk beribadah kepada Allah, manusia untuk menyembah kepada Allah, dari tidak tahu menjadi tahu. Dulu nenek kita, dulu di zaman nenek kita belum tahu agama, belum tahu syariat. Datang Nabi dan Rasul mengajari manusia untuk beragama. Supaya apa? Supaya tahu cara hidup di dunia, yang haram, yang halal, yang makruh, yang mubah, yang apa lagi? Yang wajib. Nah, itu semua diajari oleh Nabi dan Rasul. Dulu di zaman jahiliyah ada satu kelompok yang sangat nggak tahu, bodoh, jahil. Mana jahil apa? Bodoh, nggak tahu beragama, nggak tahu syariat, nggak tahu cara sholat, nggak tahu baca Quran, nggak tahu dia mencuri hukumnya apa, sembahyang hukumnya apa. Nah, datanglah Nabi Muhammad untuk mengajari umatnya untuk beragama. Agama apa? Agama Islam. Kenapa kita di sini sekarang punya adab, punya akhlak, sembahyang kita tahu? Karena Nabi sudah mengajari nenek-nenek kita dulu. Di zaman Nabi dulu, kita kan keturunan Nabi. Di zaman dulu nenek kita sudah diajari oleh Nabi Muhammad untuk beragama. Makanya kita alhamdulillah di Aceh kita sekolah banyak guru-guru agama, banyak ustaz dan ustazah yang berilmu agama, baik itu fikih, baik itu akidah, baik itu akhlak. Jadi kita alhamdulillah di sini ada ustaz, gurunya, ada ustaz Arif, ada ibu-ibu di sini, ada ustazah. Alhamdulillah kita di sini.
Nanti juga kalian juga, Ustaz nanti sudah tua, sudah nggak bisa lagi ngajar. Nanti kalian harus rajin-rajin untuk mulai dari sekarang. Nanti udah besar juga jadi guru, jadi orang yang berilmu pengetahuan, jadi orang nanti polisi yang beragama, yang bersyariat, yang beriman, jadi tentara yang beriman, tahu baca kitab, tahu mengaji, tahu cara sholat, semua kita bisa. Nanti mau jadi toki yang beriman, kan? Mau jadi pedagang yang beriman, mau jadi dokter yang beriman, tahu dia bagaimana sholat, bagaimana hukumnya mencuri. Dari sekarang kita belajar. Kalau nggak jadi ustaz atau ustazah, setidaknya menjaga nanti kita punya mendidik anak sekurang-kurangnya. Oke, next. Satu lagi. Soal siapakah rasul-rasul itu? Jim, Rasulullah itu adalah manusia laki-laki, adalah mereka dipelihara Allah dari mengerjakan dosa. Jadi Nabi nggak pernah melakukan dosa seperti kita. Dia selalu dibimbing oleh Allah, nggak pernah melakukan berdosa. Contoh, misalkan Nabi nggak pernah mencuri, nggak pernah ngambil hak orang lain, nggak pernah mencela, nggak pernah mengejek, nggak seperti kita sedikit sakit hati dah ejek. Enggak, Nabi tidak seperti itu. Nabi hatinya bersih. Walaupun dikatain dia, diejek, dihina dia, tapi dia tidak membalasnya dengan yang jelek-jelek. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa dia. Nah, setelah itu dia minta supaya dia dapat hidayah. Seperti itulah Nabi. Nggak pernah buat salah, nggak seperti kita. Kita banyak buat salah. Disuruh mama udah melawan, itu artinya kita nggak sempurna seperti Nabi. Nabi selalu dibimbing oleh Allah, nggak pernah berbuat dosa. Dipelihara, makna dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah segala perbuatannya. Iya. Jadi Nabi itu dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Jadi Nabi itu tidak seperti kita sifatnya. Sifatnya itu apa? Siddiq, tabligh, amanah, fatana. Apa sifat bagi Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Kenapa dia semua? Ada lupa. Tabligh apa artinya? Menyampaikan. Tugas Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tabligh, siddiq apa? Benar. Perkataannya benar. Nabi selalu berbicara yang benar. Berbicara tak seperti kita ngomongnya kotor-kotor. Yang benar. Nabi tidak pernah. Nabi kalau ngomong yang benar. Bahasa Arab lagi. Nggak seperti kita ngomongnya jelek, ngomongnya kotor. Makanya kita harus mencontoh suri tauladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kan ada nanti di hari Maulid Nabi.
Nanti ada dakwah sejarah Nabi, right? Nah, habis Siddiq amanah. Siddiq benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu yang benar-benar harus kita imani, harus kita tanamkan dalam hati. Siddiq benar. Apa yang dikatakan hadis Nabi, hadis Nabi, perkataan Nabi. Apa yang dikata-kata oleh Nabi ini adalah hadis Nabi. Ini adalah perkataan Nabi. Amanah. Apa arti amanah? Amanah artinya terpercaya. Tentunya amanah. Adil. Nggak boleh misalnya Ustaz ada dikasih roti untuk dibagikan untuk 2 orang. Ada dikasih roti dari bantuan. Nanti Ustaz kasih untuk 2 orang yang lain nggak ada. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi bagi rata. Nanti menyenangnya manusia banyak ada sifatnya rakus. Tahu rakus? Tahu. Makannya cukup banyak. Hai lebih. Ada pelit lagi. Kalau kita pelit lagi. Tapi kalau Nabi nggak pernah pelit. Siddiq amanah. Fatanah apa? Cerdas. Nabi itu pandai. Makanya kita harus mencontohi suri tauladan Rasul. Cerdas. Ini anak-anak Ustaz harus cerdas. Kita tidak seperti Nabi, tapi kita usaha untuk menjadi cerdas, pandai. Caranya bagaimana? Caranya murojaah, mengulang, itu caranya. Mengulang, belajar. Kalau Nabi sebentar membaca langsung tempel kepala, masuk dalam hati. Dibaca kan? Kalau kita nggak seperti itu, kita butuh usaha dulu, butuh proses. Paham? Oke, sampai di situ Ustaz jelaskan. Kira-kira ada yang bertanya? 3 soalan. Yang pertama, apakah arti percaya akan Rasulullah? Yang kedua, apakah pekerjaan Rasul itu? Dan siapakah Rasul-Rasul itu? 3 ini. Atau dari 3 soalan tadi, dari 3 pertanyaan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Ada ngerti semua? Ada yang nggak ngerti? Siapa nggak ngerti? Di mana nggak ngerti ditanya. Di huruf mana yang nggak ngerti ditanya. Di mana? Kenapa di atas? Yang sekarang lagi belajar nih. Abang mana nggak tahu? Arkana? Mana? Ini memutus. Memutus. Oke, Ustaz ulang lagi, coba dilihat ya. Sekali lagi Ustaz baca, dilihat semua. Sin, soal, apakah arti percaya akan Rasulullah? Lihat. Arkana, Rizal, lihat. Jim, arti percaya akan Rasulullah ialah percaya dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus Rasul-Rasul. Sin, soal, apakah pekerjaan Rasul-Rasul itu? Jim, jawab. Rasul-Rasul Allah mengajari manusia beragama dan tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Sin,
Soal, siapakah rasul-rasul itu? Jin. Rasul Allah itu adalah manusia laki-laki yang adalah mereka dipelihara oleh Allah dari mengerjakan dosa. Kira-kira sampai di sini ada yang tidak paham untuk membaca? Paham. Ada? Paham. Paham. Oke, kalau paham coba atau baca. Baca. Apakah arti percaya akan rasul-rasul Allah? Iya. Arti percaya rasul-rasul Allah ialah Iya. percaya dan yakin Dengan yakin bahwasannya Allah Ta'ala iya. telah Mengutus mengutus Rasul. Oke, next. soal apakah Pekerjaan. pekerjaan rasul-rasul itu Oke. jawab Hmm. rasul Allah Mengajari mengajari manusia manusia beragama. beragama dan Tidak boleh tidak boleh menyembah. menyembah selain Allah. Next, satu lagi. Soal Iya. Siapakah? siapakah rasul-rasul Allah itu? Oke. Jawab Nah, Allah itu adalah manusia iya. laki-laki. Iya, laki-laki Laki-laki hanya adalah mereka adalah mereka dipelihara dipelihara Allah Allah dari mengerjakan dari mengerjakan dosa. Baik, saya untuk kitabnya. Semua, betul betul. Sudah. Nabi. Oke, untuk hari ini duduk dulu abang, duduk. Duduk. Oke, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Besok pembelajaran kitab hadis Nabi. Hadis Nabi besok wajib ada semua, harus ada semua kitabnya. Hah? Yang ada beli. Nah, yang nggak ada dan besok harus udah bisa semua. Hadis yang pertama. Baik, duduk sama-sama. Sekarang baca salawat Qur'aniyah. Salatullah ala man u'iyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man u'iyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi belajar mengajar kitab suci. Jika Anda akan ayat Quran kapan saja, baca ta'awuz terlebih dahulu dengan
Jangan biarkan itu berlalu. Bacalah selalu Bismillah jika ada di awal surah selain surah Bara'ah, karena tak ada surah